Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang tidak jawab. Bagi yang sudah menjawab, kita doakan semoga masuk surga. Bagi yang tidak menjawab, kita doakan semoga kembali ke jalan yang benar. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, di depan kita sekalian sudah hadir Profesor Rocky Gerung. Ini profesor itu bukan pemberian dari Pak Rocky, tapi dinobatkan berulang-ulang di setiap seminar seperti itu. Ya. Ada satu pertanyaan pembuka Pak Rocky. Kan sudah 10 tahun keliling Indonesia terakhir ini. Berapa persen kira-kira jumlah orang dungu yang sudah tercatat? Berkurang satu, karena yang satu pulang ke Solo. Iya. Iya. Kita lanjut. Untuk membuktikan kita kenal semua dengan Rocky Gerung, ya, dengan Profesor Rocky Gerung. Kalau saya sebutkan no party, jawabannya tahu. Saya mulai. No Rocky. Berarti hafal. Ya. Ada pantun untuk ini tanah Melayu ini penuh dengan pantun, Pak Rocky. Ya. Kalau memilih pelihara burung, pilihlah burung cendrawasih. Selamat datang Profesor Rocky Gerung di tanah Melayu penuh toleransi. Oke, ya. Riau ini negeri pantun Pak Rocky. Tapi dalam 3 hal, biasa kalau sini orang melahirkan kasih pantun, orang menjenguk melamar kasih pantun. Tapi ada 3. Ya, pantun itu tanda orang pinter. Ya. Tapi 3 hal pantun ini tak laku Pak Rocky. Yang pertama, waktu menagih piutang, itu tidak perlu pakai pantun. Yang kedua, kalau kita menjenguk orang sakit, tidak pakai pantun. Yang ketiga, ini bagi laki-laki, kalau jatuhkan talak, itu tidak perlu pakai pantun juga. Ya. Bicara aja dengan dia mudah. Ya. Baiklah, kepada Pak Rocky, ini waktu yang ditunggu-tunggu, jadi waktunya tidak dibatasi, tapi kalau bisa nanti ada setengah jam, ada waktu diskusi, dan kita berakhir sekitar pukul 5 kalau tidak salah tadi. Ya, disilakan. Kita berikan aplaus pada Profesor Rocky Gerung. Oke. 79 tahun Indonesia merdeka, Riau dapat apa? Siapa yang bisa menerka, saya kasih sepeda. Kan begitu pantunnya. Oke, saya kagum tadi Pak Agus, seorang jenderal, dengan fasih menerangkan hal-hal yang di dalamnya perlu analisa sosioantropologi itu. Mestinya jenderal semacam ini yang memimpin Indonesia. Karena dia tahu bahwa dasar kebersamaan kita, basis antropologi kita adalah perbedaan. Karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Tapi Raja Jawa ganti. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu kan tolol. Bodoh, dungu. Kan karena kita berbeda maka diperlukan persatuan. Perbedaan itu bisa menimbulkan huru-hara kalau tidak dirawat dengan ide republikanisme. Karena itu kita pilih republik. Nasionalisme itu adalah energi batin. Republik itu adalah energi politik yang memungkinkan kita share the common good. Apa tuh republik? Dari kata res publica. Res artinya the thing, how. Publika artinya publik, umum. Jadi republik dimaksudkan supaya kita menghasilkan kebahagiaan bersama, common good. Itu dasarnya tuh.
Kenapa kita pilih republik? Tapi kemudian diubah seseorang menjadi kerajaan. Oh. Itu intinya itu. Coba saya sambut sedikit ya keterangan Pak Agus tadi itu. Apa yang menimbulkan bahaya kalau teknologi 4.0 itu 4.0 menginfiltrasi society yang baru di tahap 2.0. Masyarakat kita rentan, kita belum nyampe pada semacam 5.0 society seperti masyarakat Jepang tadi. Di Jepang masyarakatnya 5.0, artinya value itu di atas politik, value itu di atas teknologi, value itu di atas ilmu pengetahuan. Itu yang menyebabkan orang Jepang itu menganggap bahwa teknologi itu bisa saya atasi dalam 8 jam. Tapi culture saya, identity saya, bushido saya harus selalu di atas teknologi. Jadi kalau value ada di atas teknologi, kalau society itu 5.0, teknologi 4.0, value itu menuntun teknologi. Itu dalilnya begitu. Kita ada di dalam keadaan yang rentan karena kita tidak bisa memfilter keinginan-keinginan konsumtif kita melalui sosial media. Setiap kali Anda publish sosial media, itu dibaca oleh Cloud, dibaca oleh Elon Musk, dibaca oleh Singapura. Oh, dari Riau yang diupload kualitas gambarnya kok jelek. Maka dengan mudah orang Singapura menentukan indeks harapan hidup di Riau itu rendah. Kan yang difoto ada sampah, yang difoto adalah kemacetan. Dengan mudah sekarang teknologi sederhana itu, saya bisa bilang, wah itu daerah miskin. Kualitas gambar yang kita upload itu, kita share itu dibaca oleh satelit, maka satelit akan katakan, wah gampang, kemiskinan mereka memungkinkan kita untuk guyur produk untuk menguasai pasar. Setiap kali kita upload, kita ledek si Mulyono, lalu algoritma di atas mencoba membaik Mulyono siapa itu ya? Mereka periksa sendiri, lalu mereka temukan bahwa oh, Mulyono adalah olok-olok terhadap seseorang yang tidak punya kapasitas tapi berupaya untuk memimpin 3 periode. Ya, baca lagi Mulyani. Oh, ini orang terus-menerus ada di hampir sebuah kabinet. Apa dia rakus atau dia ketagihan kekuasaan? Dengan mudah yang kita upload itu bukan kita yang bilang. Di atas sana bermukim Elon Musk, bermukim CIA, bermukim apa namanya? Segala macam MI60. Jadi kita dibaca, yang kita upload itu dibaca di sana. Siapa itu Mulyani? Mulyani SPG-nya Mulyono. Suruh cari uang, sales promotion girl. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa kita ada dalam kerentanan digital sebetulnya. Itu dasarnya tuh. Coba kita masuk sedikit pada problem kita hari ini. Riau dapat apa? Kenapa pakai tanda tanya 3? Kenapa nggak pakai tanda seru? Kenapa masih bertanya, tidak menuntut? Dapat apa? Bertahun-tahun Riau dapat cacian dari Malaysia karena asap. Anda dapat cacian, cibiran. Tetapi kita tidak bicara tentang Riau, kita bicara tentang polisi negara, polisi bangsa. Yang menghabisi hutan Riau itu bukan orang Riau, tapi kebijakan dari pusat. Koneksi itu yang mesti kita baca. Tapi kalau saya terangkan bahwa Riau mengalami deforestasi, Pulau Kalimantan deforestasi, Jawa apalagi,
Papua ntar lagi kan ada food estate. Kekuasaan pemerintah akan bantah saya. Rocky Gerung berbohong. Lihat peta yang dibuat oleh drone, dibuat dari satelit. Dilihat dari atas, Indonesia makin hijau. Jadi saya dianggap berbohong. Memang makin hijau. Tapi kalau kita zoom in, hijau lapangan golf. Hijau sawit yang bukan punya Anda. Itu kondisinya tuh. Kita bandingkan. Keinginan kita untuk nanya Riau dapat apa, dijawab tadi pagi oleh Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait. Dia bilang begini, berita tadi pagi di media massa. Kami Kementerian Perumahan dan Pemukiman, tidak lagi disebut pemerintahan rakyat, perumahan rakyat, agak ajaib nomenklaturnya. Kementerian Perumahan dan Pemukiman akan bekerja sama dengan Agung Podomoro untuk membangun 3 juta rumah. Di lahan siapa? Di lahannya negara. Coba Anda kasih kalkulasi. Sebuah perusahaan swasta akan membangun 3 juta rumah dan lahannya disiapkan oleh negara. Artinya negara cuma menjual rumah swasta. Kan gitu logikanya. Riau dapat apa? Nggak dapat apa-apa lah. Karena 3 juta rumah itu artinya berapa triliun kredit dari perbankan. Berapa banyak maklar yang diuntungkan. Berapa banyak notaris yang akan dapat kontrak-kontrak legal papers. Riau dapat apa ya? Jadi kita mau lihat satu paket berpikir bahwa kemungkinan krisis itu ada di depan mata. Karena eskalasi akumulasinya itu hanya berputar di sekitar 4-5 orang. Lalu pemerintah datang dengan teori, kalian akan dapat hilirisasi, boys. Coba saya bongkar sedikit teori hilirisasi itu ya. Satu waktu saya kasih kuliah di Turki, Istanbul. Ada anak muda Indonesia pada waktu itu dia sedang menulis, saya kira sekarang sudah selesai, menulis disertasi PhD di bidang energi. Diangkat tangan. Pak Rocky, besok saya akan divisuda sebagai doktor energi terbarukan. Kemana saya akan bicara tentang energi terbarukan kalau saya pulang bawa disertasi saya? Dia nggak tahu mau kemana. Dia bawa hasil riset dia tuh. Karena dia tidak punya koneksi dengan birokrasi, tidak punya koneksi dengan bisnis. Dia balik ke universitas hanya untuk mengajar. Tapi persiapan dia untuk menghasilkan produk yang dia riset bertahun-tahun, gak ada tempat di kita. Itu yang menerangkan kemampuan kita untuk memaksimalkan pengetahuan dari dalam tidak berhasil. Akibatnya apa? Mereka lulus PhD pergi cari kerja ke luar negeri. Brain drain, capital outflow. Kan itu yang terjadi kan, karena infrastruktur riset kita nggak ada. Kebiasaan untuk riset itu nggak ada. Karena tidak dikembangkan critical point of view itu. Yang adalah tunduk secara feodal. Dosen, kalau dia berdiri di sini, dia merasa dia paling tahu tuh.
Lalu dianggap bahwa ini adalah mimbar profesor, mimbar guru besar. Padahal yang disebut mimbar akademis adalah mimbar semua orang yang punya dalil, termasuk mahasiswa tadi itu. Anda punya dalil, Anda bilang saya punya dalil, saya akan pidato, kasih kuliah di kampus. Anda bukan profesor, nggak ada urusan. Yang penting dia punya dalil. Kan itu yang menerangkan beda antara panggung ilmiah dengan panggung dangdut. Nah, kita banyak panggung ilmiah yang segan untuk diserahkan pada anak-anak muda. Anak muda bicara sedikit, karena nggak ada panggung ilmiah, BEM Unair itu pakai panggung publik. Lalu dibubarin, lalu timbul kontroversi. Akhirnya dekannya bilang enggak, yang saya maksud adalah kalau kritik ya sopan gitu. Kritik yang paling sopan adalah jangan kritik. Kan itu yang terjadi kan. Oke, teknologi dirubah dulu nih. Jadi kita ada di situ, di dalam kondisi yang tidak memungkinkan akal pikiran itu tumbuh secara bersih. Riau dapat apa? Riau memproduksi segala jenis mineral. Riau memproduksi segala jenis pohon yang mampu menjadikan energi. Tapi yang balik ke Riau berapa banyak? Itu kan pertanyaannya. Juga kita baca statistik Indonesia. Di zaman Pak Harto, ekstraktif industri kita dieksploitasi oleh yang waktu disebut konglomerat. Tapi yang balik ke APBN masih 35 sampai 40%. Balik ke APBN dalam bentuk SD Impres, irigasi, jalan kabupaten segala macam. Kembali ke negara 35 sampai 40%. Zaman Pak SBY yang balik tinggal 27 sampai 30%. Turun. Zaman Jokowi yang balik tinggal 6%. Riau dapat apa? Itu masalahnya. Perjanjian-perjanjian tidak didasarkan pada kepentingan rakyat. Tadi saya terangin soal hilirisasi. Kalau di hilir itu bersih, bagi orang-orang yang berpikir, termasuk anak-anak kita yang ada lagi belajar di Eropa, bagi dia bukan hilirnya yang dia mau periksa. Hilirnya memang bersih, energinya bersih. Ditapis pakai shelter. Tetapi yang masalahnya di hulu. Di hulu itu industri nikel cuma dikuasai 4 orang. Industri batubara mungkin 7 orang. Industri sawit ada kartelnya. Jadi di hulu itu kotor secara politik. Itu yang menyebabkan Riau nggak dapat apa-apa. Kan begitu cara melihatnya. Yang disebut pendekatan ekonomi politik. Kapasitas itu yang mau kita ubah. Tetapi aku sadar betul. Sebelum kita pergi pada metodologi ekonomi, metodologi teknokrasi, metodologi birokrasi, metodologi pemerintahan daerah, kita tanyakan dulu yang akan menerima metodologi itu cukup kuat gak pikirannya? Kalau pikirannya kuat, cukup bersih gak moralnya? Kita mau filter pemimpin kita, bukan berbasis pada elektabilitas yang bisa dibeli ke lembaga survei. Tapi kita mau filter pertama adalah calon pemimpin kita supaya Riau dapat semua yang diinginkan rakyat. Pemimpinnya mesti lolos dulu etikabilitas. Bersih batinnya, moralnya bagus. Kalau dia lolos etikabilitas, kita uji berikutnya. Dia harus lolos intelektualitas. Terus artinya mampu berpikir abstrak, mampu menghubungkan konsep dengan konsep. Intelektualitas tidak diukurkan pada ijazah. Apalagi kalau ijazahnya palsu. Kalau dia lulus intelektualitas setelah lolos etikabilitas, baru dia kita izinkan periksa elektabilitasnya. Sekarang yang terjadi, elektabilitasnya dipamerkan,
intelektualitasnya rendah, moralitasnya minim. Yang terjadi ada korupsi tadi. Itu desain pikiran ke depan. Mulailah memfilter pemimpin Riau. Lolos nggak kandidat-kandidat gubernur pilkada nanti dengan filter, 3 filter tadi. Filter pertama adalah filter society 5.0, yaitu moralitas. Itu filter 5.0-nya namanya moralitas, diuji moralitasnya. Filter kedua adalah filter for teknologi 4.0. Jadi moralnya harus melampaui teknologinya supaya dia tidak mengkorupsi teknologi itu maksudnya. Baru kita izinkan diuji dukungan publik pada dia melalui lembaga survei. Ini masalahnya ada di lembaga survei yang tiba-tiba mengajukan nilai absolut, padahal sebetulnya tidak pernah diperiksa apakah value dia itu bagus, apakah inteleknya dia bagus. Minggu lalu heboh di Jakarta, 2 lembaga survei lakukan survei di hari yang sama dengan metode yang sama, hasilnya berbeda. Bagaimana bisa? Ya karena perbedaan tebal amplop yang disodorkan pada lembaga survei. Dasarnya itu. Kita mau coba lengkapi analisis hari ini. Riau resah. Indonesia bagian barat resah. Bukan sekedar bagian barat. Tadi malam saya diskusi tentang Indonesia Timur melalui paper seorang analis perempuan. Namanya kalau nggak salah Patyasina, Ibu Patyasina. Dia tunjukkan di situ bahwa Indonesia Timur menyumbang pada negara, tapi yang balik ke situ cuma 10%. Selebihnya pergi ke jauh. APBD Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, Bali, dikumpulkan APBD-nya hanya 71 triliun. Sementara APBD DKI 76 triliun. Ada disparitas. Artinya yang resah bukan sekedar Riau, tapi juga Maluku. Kalau ini kita ucapkan sebagai problem politik, langsung dicuroi. Oh ini Permesta baru, PRRI baru, ingin bikin negara federal. Karena keresahan, memang resah. Kan tidak mungkin ditutupi data yang berbicara itu kan. Setiap malam negeri ini ada 19 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? Sebagian besar mereka adalah perempuan, ibu-ibu, mak-mak. Mak-mak Indonesia menahan rasa lapar supaya dia bisa persilahkan suaminya dan anaknya makan duluan. Tanya pada seorang ibu, ibu udah makan? Sudah, dia berbohong. Karena tinggal ada 2 tempe di situ, anaknya 3, suaminya belum pulang kerja. Dia bilang, saya sudah makan, saya kenyang. Jadi penderitaan itu meratah di Indonesia. Kita mau bongkar ini, dicetuskan dari Riau. Tetapi kita akan bertanya lebih jauh. Rakyat Indonesia dapat apa selama Jokowi dan nanti selama Prabowo? Mesti ada pertanyaan normatif semacam itu. Karena negeri ini didirikan atas 2 prinsip, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dasarnya. Artinya semua kekayaan harus dibagi buat semua rakyat Indonesia. Dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Satu waktu saya kasih kuliah di Papua. Orang Papua bertanya, Pak Rocky, kami pro NKRI harga mati. Kami pro Pancasila. Tapi buat kami lebih penting sila kedua daripada sila ketiga. Dia bilang,
Lebih penting kemanusiaan yang ada dan beradab dari persatuan Indonesia. Karena persatuan memaksa kami untuk menerima value dari luar. Yang sekarang value dari luar akan ada di situ, food estate. 3 triliun proyeknya, dan kita tahu siapa yang pegang itu. Kita tahu kalau ditarik jalan 150 km dari food estate, tibanya ke lokasi-lokasi tambang dari mereka, oligarki yang bersekutu membentuk kartel. Kan itu udah yang kita bisa bayangkan dari awal. Jadi kalau Riau problemnya masyarakat adat tergusur karena ekspansi kapital, itu penanda bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial hilang dari kita. Negeri ini didirikan atas prinsip tadi, sosialisme, koperasi, hak buruh. Tadi saya kasih ilustrasi soal nomenklatur kabinet. Dulu Pak Harto kasih nama Menteri Perumahan Rakyat dengan formula 136. Satu rumah mewah boleh, tetapi si pengembang mesti bikin 3 rumah menengah. 3 rumah menengah jadi, si pengembang mesti tambah 6 rumah untuk rakyat. Itu namanya konsep perumahan rakyat. Sekarang nomenklaturnya berubah. Perumahan dan pemukiman. Jadi Anda lihat bagaimana ideologinya berubah. Apa akibatnya? Akibatnya market ekonomi masuk menjadi market society. Berubah paradigma kita. Rempang itu satu komunitas kebudayaan. Lalu oleh Bahlil ditanya, kalian perlu apa? Karena kita mau gusur kalian. Kalian kan perlu tanah, kalian perlu rumah. Oke, pindah. Berapa harganya? Dikomoditifikasi keamanan dan rasa persahabatan di situ. Ditaruh di rumah susun, nggak ada percakapan sore hari di antara manusia. Padahal negeri ini secara kultural tumbuh di dalam kebersamaan masyarakat dalam satu komunitas. Kita kasih uang lebih banyak dari yang rumahmu berapa harganya? 20 juta, kita kasih 60 juta. Itu harga pasir, harga semen 60 juta. Harga batinnya berapa? Rempang itu dia perlu home bukan house. Suasana bukan bangunan. Itu dasarnya. Kemarin saya dari Jogja cakap-cakap dengan para peneliti, anak-anak muda itu. Bagian pantai utara itu ada 1-2 desa sudah tenggelam habis. Dibujuk oleh pemerintah. Berapa kita bayar? Yang punya bilang enggak, saya mau bangun lagi di sini. Kan ada banjir tahunan. Iya, tapi kami udah terbiasa di sini dan kami ingin mati di sini. Hubungan antara manusia dengan tanah itu hubungan religius. Nilainya itu tidak boleh dikomodifikasi. Tapi di tanah negara, kapan ada konsep tanah negara dalam undang-undang agraria? Tanah itu milik masyarakat adat dari awal begitu. Kehidupan tumbuh dari komunitas itu. Negara datang kemudian untuk memberi surat legal. Begitu negara kasih legalisasi, maka dengan mudah negara perjualbelikan hak legalisasi itu. Sertifikatnya diperjualbelikan. Jadi kita balik lagi pada kemesraan yang hilang, persahabatan yang punah. Kemungkinan itu akan tumbuh sebagai dendam. Sudah setiap minggu saya ada kira-kira dalam 1 bulan ini saya sudah ada di kira-kira 40 komunitas dalam 1 bulan, artinya ada yang sehari 2 kali saya datangi. Kondisinya sama seperti itu. Pertanyaannya apakah pertanyaan besar ini Indonesia dapat apa, Riau dapat apa, Papua dapat apa, Halmahera dapat apa, NTT dapat apa? Semua pertanyaan itu hendak dijawab dengan retreat 4 hari di Magelang. Bayangkan. Problem historis kita, problem injustice kita dilatih di situ.
Bahkan baru hari kedua, Fufu udah keluar dari Magelang. Karena udah tidak tahan untuk membagi-bagi susu dan buku tulis Jawa Timur. Jadi pemimpin kita tetap ketagihan sorotan kamera. Itu pencitraan. Jadi Anda bayangkan, Pak Prabowo pasti pusing. Dia punya cara berpikir army readiness, betul. Kesiapsiagaan kepemimpinan tuh. Tetapi yang ditemukan 100 anggota kabinet lebih. Yang mungkin ya 2-3 orang yang paham apa yang diterangkan oleh orang bule yang datang ke Hambalang. Apalagi pakai bahasa Inggris. Jadi ada jarak antara keinginan untuk menghasilkan value tadi dan kapasitas manusia-manusia ini yang sudah dilatih untuk menerima amplop. Poin kita di situ dari awal. Nah, kita coba diskusikan itu dan saya menganggap bahwa pada akhirnya politik harus dikembalikan pada masyarakat sipil. Politik harus diupayakan lahir dari rahim masyarakat sipil, bukan dari kabinet, bukan dari partai. Dari masyarakat sipil. Dan ide pertama dari Republik artinya kembalikan urusan publik ke dalam ingatan memori masyarakat sipil. Yang pertama, di suatu zaman prasejarah membuat kesepakatan yang kita sebut kontrak sosial. Jadi teman-teman di Riau, saya percaya bahwa ada kemarahan pada teman-teman. Memang benar, sumber perubahan adalah kemarahan. Tapi kemarahan yang diorganisir. Itu pentingnya pengetahuan hari ini. Ucapkan oleh Pak Agus, Diumhur, Syaganda, kita sama dalam satu pikiran itu. Tapi dia tidak boleh diletupkan secara sporadis doang. Harus ada interkoneksi. Ide. Beliau dapat apa? Mesti bisa dijawab oleh istana. Bisa dijawab, bisa. Tapi kalau yang dijawab cuma satu, selesai problemnya. Padahal yang bertanya itu di 30 provinsi pertanyaan yang sama. Minahasa dapat apa? Riau dapat apa? Sumatera Utara. Jadi kita bikin orkestrasi untuk mengatakan bahwa mulai hari ini semua pertanyaan adalah kita dapat apa? Hanya dengan energi itu kita bisa pastikan bahwa kita bisa mengawasi pemerintahan yang ada hari ini. Karena mumpung Pak Prabowo masih dengan orasi yang luar biasa. Saya akan memimpin demi rakyat. Kalau perlu seluruh kekayaan saya kasih buat rakyat, saya rela. Saya tidak ingin kekuasaan menteri memanfaatkan kapasitasnya untuk kepentingan pribadi. Diucapkan dengan nada Soekarno oleh Prabowo. 14 jam kemudian seorang menteri desa menulis surat di atas kop surat Kementerian Desa, memerintahkan kepala desa berkumpul di balai desa supaya memilih istrinya yang sedang bermukim di desa itu. Dan kita tunggu Pak Prabowo nggak ngomong apa-apa. Padahal 12 jam sebelumnya Pak Prabowo bilang yang memanfaatkan kekuasaan negara untuk kepentingan politik silahkan pulang ke rumah. Ya, kita mau tagih. Hal yang akan kita persoalkan seterusnya. Nah, tagihan ini yang akan kita taruh setiap hari di dalam sosmed kita. WA group, tulis gede-gede jadi tagline. Rakyat dapat apa? Makasih.